Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ini sekarang saya di Banyuwangi bersama dengan Pak Lukman. Apa kabar nih teman-teman yang di belakang nih? Karena nanti akan kelihatan tuh teman-teman semua nih pada jaringannya Bu Aziza dan sebagainya. Tadi dia naik motor agak gimana gitu ya kan? Ya, jadi sekarang saya di depan kamera di lahan milik Bapak Lukman Hakim, di mana beliau menanam kacang saca inci. Ya, saca ya Pak. Saca. Bukan sanca. Bukan. Saca inci. Saca inci. Saca inci. Nah, kita nanti akan bincang-bincang mengetahui apa saja yang dia lakukan dan kemana dia pasarkan dan serta apa saja produk-produk nasi yang telah dia gunakan. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Pak Lukman Hakim. Pak, apa kabar Pak Haji? Baik, baik. Saya bilang Pak Haji ya? Pak Haji Lukman gitu. Sehat, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, kameranya di sana Pak, biar nggak anak. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini saya pengen tahu Pak, teman-teman juga kepengen tahu. Ini jumlah tanamannya berapa pohon Pak? Kurang lebih tiangnya ada 400, masing-masing tiang ada 2 pohon sehingga menjadi 800 pohon. 800 pohon. Kacang saca inci. Terus umurnya? Umurnya ini sudah 8 bulan. 8 bulan, ya luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini kan kacang saca inci yang kayak gini ya? Ya betul. Ini yang sudah mau matang. Yang sudah mau matang bisa dipetik. Ini teman-teman kacang yang sudah mau dipetik itu yang kayak begini. Ini yang masih muda. Ini yang masih muda. Ini yang ada bunganya di belakangnya. Ya. Jadi kacang ini sangat luar biasa. Baru beliau yang menanam di sini dan yang menggunakan NASA. Ya. Jadi saya untuk mencari pembanding yang tidak pakai NASA masih agak kesulitan, tetapi ada beberapa teman dari Facebook yang juga melakukan penanaman. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat pembandingnya yang pakai NASA ataupun yang tidak pakai NASA. Pak Lukman, ini pengen saya cerita nih Pak Lukman. Ini Pak Lukman ini kalau panen berapa kali seminggu atau sebulan berapa kali atau bagaimana Pak? Kalau panennya setiap 3 hari sekali itu yang tua langsung dipanen. Hanya kita kumpulkan sampai 1 bulan sekali. Kita keringkan, kita kita kupas. Kemudian baru kalau sudah menjadi OC itu kita kirim ke Blitar dan ke Sragen. Oh begitu. Iya. Nah ini kacang ini dalam waktu 8 bulan sampai sekarang ini kira-kira sudah dapat berapa? Kalau 1 bulannya itu kurang lebih 1 kuintal. 1 kuintal. Dari 800 pohon. Dari 800 pohon. Ya. Ya. Dalam 1 bulan. Iya. Ini panen perdananya kapan ya Pak? 1 bulan yang lalu. Pertama kali panen itu kali umur 6 bulan itu sudah panen ya. 1 bulan yang lalu, kurang lebih hampir 1,5 bulan yang lalu. Kemudian sudah kita kirim, kemudian ini yang mau kirim kedua. Oh begitu. Jadi setelah 6 bulan baru kemudian nanti memasuki fase generatif untuk pengisian buah dan panen gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Kemudian ini Pak, kalau boleh saya tahu lagi nih. Ini kan kacangnya modelnya macam-macam ya? Ya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Ini yang bagus yang mana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya ini yang kan semakin besar, semakin banyak isinya. Nah, ini kan semakin tumbuhnya semakin bagus gitu, semakin banyak isinya. Misalkan ada yang 6. Nah, ini kan berarti kan bagus gitu. Artinya Bapak mencari jumlah bijinya atau mencari jumlah produksinya? Jumlah bijinya, semakin jumlah bijinya banyak kan semakin produksinya juga. Gitu ya. Berarti kalau yang 3, 4, 5, dan 6 makin lama makin membesar. Betul. Gitu ya, Pak, ya, betul. Oke. Kemudian ini kalau Bapak jual dalam jumlah apa? Dalam bentuk kering atau dalam bentuk basah? Dalam bentuk kering. Dalam bentuk kering. OC tadi ya? Iya, OC. OC itu artinya kering ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu. Ini kan Bapak kacang saca ini kan banyak manfaatnya katanya. Betul. Saya nggak tahu nih Pak. Kira-kira untuk apa ya Pak? Begini. Kalau kita, mohon maaf saya petik satu aja. Daunnya ini dikeringkan, ini diseduh sudah menjadi teh. Oh, jadi teh. Jadi teh. Kemudian, ini juga begitu. Ini kulitnya yang hitam ini, kalau kita kupas, kulitnya yang paling luar, ini bisa disangrai, bisa jadi kopi. Jadikan kopi. Kulitnya? Kulitnya. Oh, gitu. Kemudian setelah kulitnya ini ada cangkang. Bahasa kalau kelapa itu batok. Nah, itu cangkangnya ini bisa digunakan untuk teh juga. Oh gitu. Nah baru nanti isinya. Nah di dalam isi sendiri itu juga masih ada cangkangnya lagi.
Nah, isinya bisa digunakan kita kirim jadikan minyak, mungkin di sana ya minyak saca inci karena mengandung banyak protein, banyak nutrisi omega 3, omega 6 dan omega 9. Nah, kita selain kita store bijinya atau OC-nya, maka kita juga manfaatkan kulitnya dan cangkang serta daun ini. Itu bisa dijual? Bisa dijual. Oh, artinya tidak hanya bijinya, cangkangnya, kemudian apa namanya tadi batoknya, itu daunnya juga begitu. Jadi kacang saca inci ini semua bisa jadi uang. Oh, luar biasa. Semua bisa jadi uang. Saya dengar ini kacang minyaknya itu menyerupai minyak yang kandungan dari minyak ikan itu ya? Betul, minyak salmon. Jadi kalau minyak apa itu ya, minyak yang di laut dalam? Jadi ikan salmon. Kalau orang yang nggak suka dengan minyaknya ikan tadi kan biasanya baunya agak tengik ya? Betul. Kalau minyaknya ini? Bagus. Artinya nggak terlalu tengik seperti itu. Jadi kalau yang nggak suka minyak salmon, minyak ikan yang di laut dalam itu bisa makan kacang ini aja ya. Betul. Minyaknya atau kacangnya, Pak? Kacangnya bisa, minyaknya juga bisa, malah bagus. Malah dua-duanya. Malah dua-duanya. Ya, pokoknya semuanya tidak ada yang ditinggalkan. Semua bermanfaat. Wih, luar biasa. Ini teman-teman semua prospek yang luar biasa buat teman-teman kita di seluruh Nusantara, di mana kacang sanca ini banyak dicari oleh para ini apa namanya penggemar minyak ikan ya, terutama minyak ikan, di mana minyak ikan ini kan membantu bagi yang mereka asma atau mungkin penyakit tertentu, sehingga mereka akan memudahkan untuk penyakitnya hilang dan menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Jadi yang mungkin kira-kira yang tidak juga suka dengan minyak ikannya, bisa kita makan atau kita bisa minum kacang sanca ini, makan kacang sanca itu atau kita minum minyak kacang sanca ini. Dan ini adalah salah satu contoh teh saci, saca inci maksudnya. Saci. Nah, tadi kita sempat ngomong saci ya kan. Kacang saci, saca inci. Ya, ini di sini ini dari daun biji. Ini dari cangkang. Kita gerus, kita masukkan ke dalam tempatnya, kemudian untuk teh celup. Oh, ya. Saya belum nyoba. Ya. Kita coba. Monggo. Rasanya enak atau tidak? Nah, boleh. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ikuti saya nanti ya, teman-teman semua. Ya, nah teman-teman mitra-mitra yang dimanapun Anda berada, tadi kita bincang-bincang dengan Pak Lukman Hakim. Kira-kira apa saja Pak yang bisa disampaikan di sana? Saya pengen cerita tentang pemupukannya Pak. Ini katanya pakai NASA semua ya? Iya. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau tentang pupuk ini monggo teknis yang pemupukan Mas Yed silahkan untuk masih menjelaskan, karena saya kurang paham di dalam pemupukan fase-fasenya. Silahkan Mas Yed. Mari Pak, siapa Pak? Pak Yetno, Pak. Pak Yetno ya Pak. Kopinya agak sedikit buka biar terkenal Pak. Kenapa tercemar Pak? Ya. Ini dengan Pak Yetno yang membantu Pak Lukman terutama untuk bidang pemupukannya. Nah, pengen saya tanya adalah ini kan dari awal kacang sanca ini kan banyak yang sudah mulai tertarik, ini ada beberapa yang mulai coba-coba nanam. Nah, pengen cerita mulai dari awal pemupukannya seperti apa Pak Yetno. Silakan Pak Yetno. Baik, terima kasih Pak Adi Nugroho. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman se-Nusantara. Jadi begini Pak Adi Nugroho ya, kalau masalah teknisi kami juga dalam tahap belajar, dan saya sangat berterima kasih atas kunjungan panjenengan. Apabila nanti ada kekurangan, memang tujuan kami untuk memberikan support ke depannya apa yang harus kami benahi dalam perlakuan di kacang sanca inci ini. Nah, jadi ketika melakukan pemupukan kacang sanca inci ini, memang kami menggunakan pupuk dasarnya dari granul Pak ya. Pupuk dasar dari granul, juga dari Supernasa. Yang Supernasa kami perlakukan melalui kocor Pak ya. Melalui kocor. Apabila nanti ada teknisi kami yang belum sempurna ya, ini yang saya harapkan kedatangan Pak Adi di Banyuwangi ini, memang ini tujuannya untuk kami lebih memahami tentang perlakuan di tanaman ini nanti ya. Kemudian dari ZPT kami menggunakan POC harmonik Pak ya, POC harmonik, dan saya selalu tidak lupa menggunakan glionya Pak, karena glio itu nanti lahan ini kan sebelumnya berbagai macam tanaman yang diperlakukan sebelumnya, entah tanaman apa saja. Jadi kami menggunakan glio untuk antisipasi jamur-jamur yang akan naik ke atas tanaman saca ini nanti ya. Kemudian untuk ZPT-nya ya POC harmonik juga kami bantu dengan Green Star Pak. Nah, Green POC Star NASA harmonik sendiri campur dengan Green Star atau
setelah POC NASA baru Green Star Pak? Mungkin Gini, dipertegas. waktu pertama kita menggunakan POC hormonik Pak ya. Dosisnya? Dosisnya di sini agak saya tambah, tapi 1 tutup botol, enggak seperti 31 itu tidak. Jadi kami misalnya 31 kita menggunakan yang 3 liter itu kita satukan sama yang setengah liter hormonik, langsung kita satukan, kemudian kita menggunakan 4 tutup botol yang jurigennya Pak, yang bukan botol itu. Mungkin yang bawa produk bisa mendekat supaya kita bisa menunjukkan produk. Gitu. Nah kemudian berikutnya kami juga menggunakan Grand Star Pak. Ya nanti colong sambil dipandu, kalau memang kurang maksimal kan bisa di. Ya. Jadi granul dulu, gimana ceritanya Pak? Granul dulu. Ya. Nah, kalau granul. Nah, granul sama Glio dulu. Granul saya Glio ini Pak. Oke. Jadi granul kalau ini saya menggunakan pakai granul ini dalam 1 kali tabur dengan 800 pohon ini 3 sak granul. 3 sak granul dengan 1 Glio. 1 Glio. Kita di awal. Di awal. Okay. Tapi di dalam pengocoran Glio ini selalu saya ikutkan Pak. Misalnya kita kocor dengan Super NASA, kita kocor dengan Power NASA, itu selalu kami taruh dengan Glio. Oke. Ya, kami misal jarak antara Super NASA dengan granul dengan Super NASA berapa lama? Granul dengan Super NASA jaraknya ya ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Gitu. Terus kemudian jarak antara Super NASA dengan Powernya berapa? Kalau Power selalu 15 hari. Oh, jadi mulai dari awal? Iya. 15 gitu. Hari ke Powernya Pak. Itu. Ya. Terus kalau masalah Glio ini selalu mengikuti ketika kita melakukan media bawah. Gitu. Selalu mengikuti. Pada saat kocoran itu pertama adalah 5 sak granul, 1 kotak Glio. Iya. Kemudian yang 10 hari berikutnya Super NASA. Super NASA itu, berapa? Super NASA dalam 1 timba 10 liter itu Pak. Yeah. Itu kita taruh 1 sendok makan. Jadi ini butuh berapa liter? Kalau ini 800 batang ini kita membutuhkan itu 1 kilo lebih pun sedikit. Oke. Enggak sampai 2 kilo Pak. Enggak sampai 2 kilo. Tambah dengan Glionya? Kalau Glio itu tetap selalu. 1. Tetap. Oke. Habis itu powernya sama? Powernya sama, tapi powernya ini khusus saya tidak barengkan. Kita menghitung setiap 15 hari baru power. Biasanya power saya barengkan sama ZPT yang di media semprotnya Pak. Boleh saya tahu nih Pak, pupuk makronya belum disebutkan ya? Bapak menggunakan apa saja? Kalau ini kita sebenarnya pupuk alami dari pupuk kandang Pak ya. Campurannya itu cuman sebelum mengaplikasikan itu selalu saya fermentasi menggunakan Glio minimal 5 hari. Jadi nggak ada pupuk makro sama sekali? Nggak ada sama sekali ini Pak. Oh begitu. Jadi benar-benar pakai semua mikro kandang ataupun pakai NASA gitu saja. Oh begitu. Cuma kalau pupuk kandang ini kadang-kadang kita untuk membantu supaya apa ya, pengaplikasiannya agak sedikit mudah. Gitu. Karena petani cenderung gitu, kok segini ya. Akhirnya kita menggunakan pupuk kandang, tapi kita fermentasi ini. Kalau tidak kita tidak berani. Pakai Glio ini Pak. Terima kasih Pak Yekno. Ya ini kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, saya pengen tanya ke Pak Lukman lagi. Boleh ke tengah sedikit Pak? Ya saya pengen tanya Pak Lukman. Pak kira-kira kalau Bapak usaha kayak gini, kira-kira untungnya berapa tahun lagi Pak? Atau setahun sudah cukup untung dengan biaya yang Bapak sudah keluarkan? Kalau Bapak. Karena ini yang paling mahal ini adalah di awal adalah tiangnya karena pakai cor. Sebetulnya kalau tidak pakai cor juga bisa, akan sangat meringankan budget untuk di awal atau biaya di awal. Karena ini pakai cor ya ini cukup agak mahal. Karena begini, ini 1 kali tanam belum saya sampaikan tadi, 1 kali tanam untuk kacang saca ini bisa sampai 30 tahun. Sudah tidak menanam lagi, hanya perawatan saja. Kayak sawit ya Pak ya. Betul. Sampai 30 tahun begitu. Asalkan dirawat dengan baik. Baik. 30. Jadi ini orang bilang kacang tanaman untuk masa pensiun. Oh, begitu. Gitu ya. Ya. Masa pensiun. Kalau masa pensiun kan tinggal 1 kali tanam sudah. Oh, begitu.
Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira sampai 8 tahun atau kurang dari 8 tahun Bapak? 4 tahun saya pikir sudah bisa BEP ya? Iya. Jadi kan ini umurnya baru 8 tahun. Baru 8 bulan ya. Kira-kira udah dapat cerita untung ya Iya, jelas. Udah untung meskipun Bapak pakai menggunakan penggunaan teknologi NASA ini sedikit agak intensif ya, agak sering ya karena sekitar berapa tadi 10 hari sampai 15 hari sekali kan. Tetapi itu masih bisa nutupi dengan biaya yang Bapak masih bisa. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak yang bisa disampaikan kepada teman-teman di seluruh mitra di Facebook Pertanian Organik NASA Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih Bapak dan saudara sekalian, manakala Bapak tertarik dengan penanaman tanaman kacang saca inci ini yang asli dari pegunungan Amazon dari Peru ya. Nah, ini di Indonesia sudah mulai banyak, baik itu di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Hanya saja untuk di Jawa Timur, bagian timur ini masih di Kabupaten Banyuwangi ini masih saya, masih 1 hektar ini. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh para petani, khususnya petani milenial, anak-anak muda untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang tidak produktif. Di sawah ini sudah terlalu eman sebetulnya di tanah-tanah yang kosong saja. Nih kami harapkan bisa untuk menanam kacang saca ini karena tanaman ini adalah tanaman untuk mudah perawatannya, kemudian insya Allah BEP-nya atau kembali modal itu sudah 4 tahun itu sudah bisa kembali modal dan tahun berikutnya tinggal hasilnya saja, keuntungan saja sampai 30 tahun. Iya, luar biasa. Nggih. Baik, terima kasih Pak Loman, terima kasih Pak Yitno. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman mitra-mitra di seluruh Nusantara dan dimanapun. Dan mitra-mitra yang sedang menyaksikan ini, tolong komen ya di bawah ini ya, tolong komen apa kesan Anda mendapatkan sebuah tanaman yang asalnya adalah dari Amazon, pegunungan Amazon di sana. Dan ini sudah bisa ditanam di Indonesia dan ini pasarnya juga cukup mulai banyak untuk sebagai baik untuk diambil daunnya, diambil cangkangnya, juga termasuk bijinya serta diambil minyaknya. Betul. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Lukman dan Pak Yitno. Terima kasih telah mengikuti live Facebook kami dari Banyuwangi, dari Tegalsari, betul ya Pak ya? Tegalsari, dari Tegalsari Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi buat petani-petani maupun mitra-mitra dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih dan semangat pagi.